tingkat provinsi pun belum dinas teknis. Saat ini ada di samping saya kepala dinas pencatatan sipil dan kependudukan dan pencatatan sipil provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Juni atau Pak akan siap memberikan penjelasan terkait mekanisme pelayanan di dinas teknis. Selamat sore Pak Kadis. Ya, selamat sore. Apa kabar Pak Kadis? Sejauh ini baik. Sehat. Ya. Baik Pak Kadis, ya tentunya masyarakat NTT perlu mengetahui tentang keberadaan kita, sistem pelayanan kita, mekanisme seperti apa tadi Pak Kadis. Ya, dipercayakan oleh Gubernur NTT untuk yang saat ini menjadi prioritas utama dalam tugas kita. Silakan Pak Kadis. Oke, terima kasih teman-teman. Ini kan nanti online berarti rakyat NTT yang saya hormati, saya kasihi. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan tadi, mungkin orang NTT bilang kalau son kenal son sayang, Bang. Ya. Maka sebagai personal saya memperkenalkan diri, saya Joni Atopa, dipercaya oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, sejak tanggal 19 Mei kemarin dilantik menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memang benar sebelumnya urusan kependudukan dan pencatatan sipil itu di provinsi dia dilaksanakan oleh perangkat daerah yang nama sebelumnya adalah Dinas Kesehatan dan Kependudukan Pencatatan Sipil. Tapi merujuk pada Perda dan Pergub terakhir terkait organisasi, tahun 2023 itu telah dibentuk SKPD baru, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2024 itu existing mulai ada dinas itu, dan sampai dengan 2025 kita tahu ada PLT Kadisnya, dia berlangsung dari 2024 sampai pertengahan tahun 2025 dan tanggal 19 kemarin dilantik pejabat definitifnya. Tentu karena sudah dipercaya saya harus mengemban tugas yang dipercaya oleh Pak Gubernur terkait dengan tugas pokok kami pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi. Kita berharap mungkin dalam waktu dekat juga organisasi ini bisa dilantik secara lengkap. Posisi saat ini baru saya yang dilantik sebagai kepala dinasnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Perda dan Pergub terkait organisasinya itu, kita Dukcapil Provinsi itu tipe B. Ya, ini memang pekerjaan Biro Organisasi, tapi saya jelaskan sedikit. Tipe B itu berarti ada satu pimpinannya, eselon 2A, setelah itu dia ada satu sekretaris, dan 3 bidang. Kalau tipe A berarti dia 4 bidang. Gitu. Jadi ini tipe B hanya 3 bidang. Tentu ada evaluasi, ada analisa terkait kewenangan. Tadi disampaikan oleh Abang bahwa sebelumnya kewenangannya ada di kabupaten, tidak salah juga, tapi tidak tepat juga. Jadi kewenangan itu ada di kabupaten kota, ada di provinsi, ada di pusat. Nah, provinsi tadi kita sama-sama paham bahwa kalau kita lihat secara makro, gubernur adalah benar wakil pemerintah pusat di provinsi. Dan penerapan yang paling nyata itu ada di Dukcapil. Implementasi dari kalimat gubernur adalah wakil pemerintah pusat di provinsi itu nyata di Dukcapil. Kami di Dukcapil Provinsi dalam proses seleksi itu pun itu melibatkan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Jadi pejabat yang diusulkan itu harus mendapat persetujuan dari Ditjen Dukcapil. Saya pada saat dilantik, saya tahu bahwa ternyata saya punya SK dari Ditjen Dukcapil. Dalam proses selanjutnya, pergantian dan istilahnya mutasi di Dukcapil itu sampai dengan eselon di bawahnya juga harus mendapatkan persetujuan di sana. Itu implementasi daripada kewenangan di pusat, kewenangan di provinsi, kewenangan kabupaten kota. Nah, kita masuk ke aspek teknis. Terus orang pasti bertanya, terus yang di provinsi urus apa? Karena sudah ada di kabupaten dan kota, provinsi urus apa? Jawaban sederhananya begini, kalau Bapak Ibu, kita tidak bisa membatasi masyarakat kita ini dengan ruang lingkup birokrasi.
Oh, Anda penduduk Kabupaten Ende, Anda di Ende saja. Anda di Rote saja, tidak bisa. Kita satu entitas, satu Indonesia, dia bisa berada di Setiap seluruh daerah wilayah Indonesia, dia bisa berada di Nusa Tenggara Timur. Baik karena alasan ekonomi, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, orang sakit, dia bisa berobat datang ke sini misalnya. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat dia berada di luar wilayah administrasinya, siapa yang nanti mendukung dia? Di aspek kependudukan dan pencatatan sipil, fungsi itu dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi. Contoh sederhananya begini, mahasiswa dia mau mendapatkan bantuan beasiswa. Ternyata dalam persyaratannya itu harus melampirkan fotokopi KK, fotokopi KTP. KTP-nya ada, tapi KK-nya tidak ada. Apakah dia harus pergi ke Manggarai Barat dulu ambil KK-nya, walaupun sekarang sudah ada teknologi, bisa kirim. Tapi kalau memang ternyata di sana tidak ada pun, dia bisa datang ke provinsi, kita bantu, kita fasilitasi dia untuk mencetak KK di tingkat provinsi. Dia tidak harus ke Manggarai. Memang dia bisa ke kota, tapi biasanya dalam batasan administrasi kita punya batasan kewenangan. Misalnya cetak KTP, orang Kota Kupang pasti dia bilang kita pun belangko KTP ini hanya untuk cetak bagi orang Kota Kupang. Kalau ada banyak orang datang di Kota Kupang dan dengan alasan bahwa dia cetak di sana, berarti APBD dia itu akan terkuras untuk cetak urusan yang penduduk bukan dia. Nah, provinsi akan berada di situ. Tetapi ternyata memang juga, ya, benar, benar. Tapi memang ada kewenangan juga yang ini. Jadi urusan Dukcapil itu provinsi berada di tengah-tengahnya. Data seluruhnya itu, yang punya data seluruhnya itu Kemendagri. Memanfaatkan datanya semua itu seizin Kemendagri. Ingat, data kependudukan itu data penting negara. Tidak bisa orang sekedar main-main dengan data kependudukan. Maka itu dipegang pusat. Menginput data, baik kependudukan, peristiwa penting, maupun peristiwa kependudukan itu ada di kabupaten kota. Provinsi hanya memfasilitasi pelaksanaan pencatatan itu. Kalau soal pemanfaatan data, provinsi juga bisa memfasilitasi dengan misalnya sosial membutuhkan validasi soal penerima PKH atau bansos tertentu. Tentu dia harus punya NIK dan lain sebagainya yang sah. Nah, provinsi bisa membantu, memfasilitasi dalam batas kewenangan provinsi. Karena kalau merubah data itu harus dengan teman-teman kabupaten. Soal validasi, oh ternyata bermasalah, maka kita bisa berkoordinasi dengan 22 kabupaten kota, kita break datanya per kabupaten kota. Oke teman-teman, ini di Kabupaten Ende ada sekian, ini masih bermasalah NIK-nya. Kalau di kesehatan misalnya, kita bisa memfasilitasi dengan data itu apakah dia masih existing ada di sana, ataukah seperti apa status kependudukannya. Karena kita berbicara data ini, teman-teman, rakyat NTT yang saya hormati, memang Indonesia secara keseluruhan kita masih menganggap remeh data. Bagi kita itu yang utama adalah ini ada bantuan kita kasih rakyat sudah supaya dia bisa cepat pulih. Kita jarang menghargai data. Akhirnya data itu kalaupun ada kita anggap oke sebagai pelengkap, bukan yang utama. Nah, padahalnya dalam APBD kita yang kecil, itu semestinya kita harus optimalkan data agar supaya tembaknya tepat. Kalau tidak, kita akan tembak salah terus dan akhirnya ya kita miskin terus dan lain sebagainya. Nah, kita berada di data kependudukan. Kalau ini bisa kalau dia bisa terfasilitasi baik, mudah-mudahan APBD kita yang kecil ini kita bisa tembak dengan tepat, sehingga akhirnya kita bilang mengatasi kemiskinan, stunting, dan lain sebagainya bisa. Secara umum seperti itu. Tugas dan fungsi kita ini membantu kabupaten kota dalam Benar. kaitan dengan bagaimana kita mensinkronkan. Benar. Lalu selama ini apa koordinasi kita dengan pemerintah kabupaten kota seperti apa? Apakah selama ini sudah ada semacam pertemuan khusus dengan para kepala dinas
Sebelum saya berada di sini tentu itu dilakukan. Saya baru berada di sini 1 bulan lebih beberapa hari nih. Tapi kita rencana secepatnya kita melakukan koordinasi. Ya, Dukcapil anggarannya tidak terlalu besar, bahkan dalam penganggaran tidak ada pertemuan itu. Kebetulan juga tahun ini kan kita APBD, bahkan satu NTT itu kan kita kena rasionalisasi. Kebijakan Pak Presiden itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya perjalanan dinas, sifatnya makan minum, itu semua dipotong, hampir habis. Nah, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa koordinasi dengan kabupaten kota mesti dilaksanakan. Maka sesuai arahan Pak Gu, kita setiap perangkat daerah itu diminta untuk berinovasi. Setiap perangkat daerah paling kurang harus punya satu mitra di luar pemerintah yang bisa diajak saling mendukung untuk membangun NTT. Nah, kami akan coba mencari mitra terkait, apakah itu LSM kah, LSM kalau yang dalam ini NGO kah, NGO luar kah, yang dia punya isu ketertarikan yang sama terkait data kependudukan penyakit sipil, kita akan ajak bersama untuk, oke, kami birokrasi bisa mengundang semua, teman-teman mungkin punya interest yang sama, mungkin teman-teman bisa membantu membiayai, kita lakukan. Rencananya bulan Juli ini, kita akan lakukan pertemuan. Kalau ini juga terkait apa yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa apa cakupan kita itu menyangkut masyarakat NTT, Ya. baik yang ada maupun yang luar NTT, Oke. yang berkendarat dengan apa kartu kependudukan. Ya, jadi begini, mestinya setiap kali kita bermigrasi, kan ketentuan sudah bilang bahwa pada masa waktu tertentu Anda harus melapor di tempat Anda beraktivitas. Kalau tidak salah 2 bulan kah atau itu sudah harus lapor. Jadi kalau saya misalnya, oh di sini pekerjaan kurang, mau merantau ke, sudahlah dari Soe merantau datang ke Kota Kupang. Maka setelah saya sampai di tempat sini, kan harus lapor di pemerintah setempat. Kalau sudah tetap di atas 1 bulan, kan sudah harus melapor bahwa saya sudah pindah ke sini. Jadi mengurus pindah dari tempat di sana dan melapor ke sini. Itu istilah kependudukannya, istilah Dukcapilnya peristiwa kependudukan. Pindah datang itu. Benar, pindah datang istilahnya. Jadi pindah dari mana, datang di mana. Tidak bisa lagi kita bilang bahwa ini Indonesia, Bapak. Kemudian bisa lagi bilang bahwa beta orang rote. Jadi beta walaupun ada di Kota Kupang, tapi beta bilang beta harus tercatat di rote, bisa. Kalau Anda datang hanya berlibur 1-2 hari, ya. Tetapi pada waktu tertentu, kalau Anda beraktivitas melebihi waktu ketentuan, maka Anda harus melapor. Kenapa penting? Begini. Setelah 2 minggu ternyata celaka. Ya, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, sekarang siapa yang handle itu? Kalau di sana sudah jelas, di sini sudah jelas. Jadi memang ketemu rakyat mesti diberi kesadaran bahwa ini bukan hal yang tabu untuk mengurus perubahan data kependudukan. Segera lapor, rubah, supaya kalau memang beraktivitas di sini, mungkin akan menjadi perhatian Kota Kupang. Tidak lagi menjadi perhatian di Rote, karena Rote dia mengurus yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Rotendao. Sementara ini peristiwa ada di sini. Iya, koordinasinya. Iya. Kemarin kita ada bantu orang. Jadi gini, ada orang sekian lama, lebih dari 18 tahun berada di luar Indonesia. Dia orang Sumba Barat Daya, merantau, kerja di sana. Jadi waktu ketumpung pencatatan perekaman data kependudukan itu dia sudah masuk bagian yang perekaman. Tapi dia punya KTP yang NIK yang lama itu. Oke. Kemarin tiba-tiba dia kembali, dia sakit di sana, pulang. Yang di sana kirim dia dengan pesawat untuk ke Tambolaka. Ternyata sampai di Bali dia sakit, di atas pesawat pingsan. Akhirnya pesawat berhenti di Labuan Bajo. Kasih turun dia di Labuan Bajo. Begitu sampai Labuan Bajo, siapa yang mau tanggung dia pun berobat? Dia hanya kasih tunjuk dia pun NIK yang lama. Validasi di data kependudukan, soalnya ada itu NIK. NIK-nya tidak aktif. Nah, kenapa tidak aktif? Ya memang kan dia 18 tahun. Kebetulan ketua ada pemilu terakhir. Pemilu terakhir itu kan ketua harus validasi semua rakyat.
Maka orang yang sudah ada itu dinonaktifkan. Khawatirnya dimanfaatkan kalau dia aktif, dia dimanfaatkan untuk dicoblos di mana-mana kan. Oke, dinonaktifkan. Cek dia sudah ada. Cek data semua sudah ada. Nah, sekarang berarti dia harus rekam. Siapa yang rekam dia? Dia orang SBD, tapi dia sekarang posisi di Sumba Barat Daya. Dia mau mengakses jaminan kesehatan, sudah bisa karena ini sudah jelas. Nah, provinsi turun di situ. Ketemu koordinasi orang Manggarai Barat tentu dengan batas kewenangan. Karena begini teman-teman, butuh menginput seseorang dengan dia punya data, sekarang menolong. Tapi bisa saja 10 tahun akan datang, itu menjadi bencana bagi yang menginput. Contoh. Ada orang, kotong tolong dia untuk misalnya mengurus akta kematian. Oke, diurus. Ini memang kenyataan di lapangan itu orang susah ada lagi, urus akta kematian. Maka keluarganya dapatkan akta kematian, uruslah dapatkan mungkin gaji pensiun dan lain-lain. 20 tahun kemudian itu orang datang, Pak. Ternyata waktu itu dia ada merantau ke luar sana, dan karena sudah ada kabar berita, dia dianggap sudah meninggal. 20 tahun kemudian datang, Pak. Itu yang terjadi di Kabupaten Belu, Malaka. Kadisnya itu masih dipanggil sampai sekarang di pengadilan. Benar. Nah, ketemu rakyat kan Sony Sabaran yang begitu. Dia pikir yang penting dia sepi melapor, data belum lengkap juga, ya aku tolong saja dia sudah bisa. Karena yang menginput data itu, dia akan NIP-nya itu akan terdata di sistem. Suatu saat bermasalah, dia akan dipanggil. Dalam menjalankan tugas ini bijaksana. Nah, mempertimbangkan maklum peristiwa yang masyarakat yang kita harus mencari potensi. Lalu ini juga Pak Kadis sudah paparkan tentang korupsi. Lalu tentunya mendukung kegiatan kegiatan itu kembali ke pelayanan publik. Oke. Mendongkrak PAD setiap OPD ini dituntut untuk kreasi dan menghasilkan. Siap. Tidak tahu di dinas kita ini apa. Benar. Kita berapa PAD. Benar. Ya. Waktu Pak Gub mengarahkan, kebetulan 3 hari setelah itu ada pertemuan dengan Pak Dirjen Dukcapil, Pak Dirjen, Pak Teguh. Jadi kita sempat angkat begini, NTT ini kan PAD-nya kan seret, 1,4 triliun realisasi tahun lalu, kita butuh banyak sumber daya, semua perangkat daerah diarahkan untuk mencari potensi PAD untuk menggerakkan pembangunan. Maka tanya, Dukcapil bisakah? Nah, pusat bilang begini, kalau Dukcapil dalam layanan yang sifatnya wajib, Dukcapil itu urusan wajib, itu berani ditarik retribusi atau bayaran dari masyarakat, hari itu pun siapa yang jadi kadisnya diberhentikan, hari itu juga. Kenapa? Karena dia urusan wajib. Memang rakyat harus dilayani yang itu. Maka saya lapor di Pak Gub, Bapak Gub, izin khusus yang itu kami tidak bisa untuk langsung ya. Jadi ada layanan yang diberikan terus kita memberikan PAD tidak. Tetapi kita merubah konsepnya menjadi begini. Kan toh PAD itu dalam rangka untuk menggerakkan, membuat sebuah program. Bagaimana kalau sekarang kita buat program, tapi kita koordinasi, tidak harus juga sumbernya dari APBD. Sesuai arahan Pak Gub juga kan, Pak Gub minta untuk kita berkolaborasi dengan siapa saja, supaya kita program bisa jalan. Tidak harus sumbernya dari PAD atau APBD itu. Maka bagi beta adalah tidak harus kita menghasilkan PAD, tetapi yang penting kita bisa mengoperasionalkan program dan kegiatan. Seperti itu, Pak. Memang sementara kita mau rupiah ya. Memang soalnya boleh ada, Bang. Kalau ada tadi seperti beta bilang, hari itu pun mungkin beton diberhentikan. Karena soalnya bisa Bapak Dukcapil, akta kelahiran, KTP, akta kematian, kartu identitas anak, akta cerai, akta nikah, dipungut baik, soalnya boleh, Bapak. Padahal itu ketum pekerjaan. Soalnya boleh. Tadi kembali bahwa kewajiban. Benar, kewajiban negara ada di situ.
kita layan secara prima tanpa mengharapkan apalagi memu. Ya, kan tadi tambah Pak Kadis yang Benar. Jadi sebenarnya kalau kaki ini baru kaki sebelahnya bisa lari. Jadi baru saja beliau sebagai kadis, Ya. berarti menyetir tanpa kondektur. Ya, tetap semua berjalan. Tentu Pak Sekda sudah mengambil keputusan untuk kebijakan untuk yang kosong-kosong itu di PLT-kan saja dulu. Jadi ada yang senior-senior di sini ditunjuk jadi PLT, pelaksana tugas. Ya memang pelaksana tugas itu ibaratnya begini. Dia melaksanakan, jadi pikul kapasitasnya dia itu adalah diberi kewenangan memikul 50 kilo. Tapi gara-gara PLT dia harus pikul 100 kilo. Gajinya dia dihargai yang 50 kilo. Bebannya 100 kilo. Pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, dan bidang pihak dan pemanfaatan data. Pihak itu informasi dan administrasi kependudukan. Pendataan informasi dan administrasi. Ada nanti beta kasih di perdanya. Beta belum terlalu hafal juga deh, Bung. Kan tadi NTT, dia melaksanakan tugas pokok dan fungsi dana. Karena akumulasi dari 22 kabupaten kota itu menjadi kinerja provinsi. Contoh sederhana begini. Tiba-tiba belangko KTP di TTU habis. Provinsi harus bisa membuat supaya itu belangko ada kembali di TTU. Supaya pelayanan di sana, orang mau minta cetak KTP, berjalan. Ya, artinya kehadiran kita perpanjang. Itu di Dukcapil sangatnya. Jadi tidak kita bisa ke Jakarta lagi urus di kementerian, tapi datang saja ke provinsi. Nah, tapi kalau ada uang ke Jakarta, ya son apa juga lah. Masuk itu ketong di sini hanya ada, termasuk beta 11. 11 pegawai. Ya. Satu dinas. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi kemarin kan ada lulusan CPNS tuh. Nah, CPNS itu ketong dapat 12. Ya, tambah itu. Jadi terakhir ketong su 26. Sorry. Tadi bukan 11, berarti kalau tambah 12, 14. Sebelumnya 14. 14 tambah 12. Di dalam 14 itu ada 1, 2, 3 yang PLT. Berarti yang berada di level, beta ingat yang level staffnya 11 tadi. Ya. Organisasi yang sangat kecil. Kalaupun dia belum lengkap, yang melayani di depan itu harus layani dengan baik supaya dia jangan kecewa kalau dia pulang. Ya. Memang bisa saja dia bawa data belum lengkap, tapi bagaimana menjelaskan ke dia supaya dia pulang pun, ya, tapi sebaiknya kita mesti cari inovasi supaya kalau dia datang selesai. Betul harus bisa mensosialisasikan ke masyarakat bahwa oke, kalau Anda mau mengurus akta kelahiran, maka persyaratan A, B, dan C harus dibawa. Kalau A, B, dan C-nya lengkap, Anda datang, 3 jam, selesai. Tapi kalau bawa datang hanya 1, terus lapor Pak Bupati bilang, ini betul sudah datang 2 hari, lo kemarin datang bawa 1, ini hari datang bawa yang kedua, yang ketiga belum ada. Ini data 3 harus diupload ke sistem. Bukti. Kita bicara sederhana, akta kematian. Harus ada yang tanda tangan bahwa dia mati, siapa yang berani kasih masuk bahwa ini orang mati? Petugasnya kan sudah tahu di sana bahwa sukubur. Ketong kan sudah pernah lihat ada di kubur. Yang ketong lihat ini adalah bukti bahwa dia meninggal. Nah kalau itu bukti sudah bawa, siapa yang kasih keluar? Ingat pun dampaknya, kalau dia orang kaya, harta gono gini. Sebentar satu mengaku dia anak istri kiri kanan abang, atau sudah terlanjur bikin di data kependudukan bahwa sekian. Berbahaya sekali. Jadi soalnya sederhana soal daftar dia punya KTP, dia punya akta kelahiran, akta kematian, bukan sesederhana itu. Valid Bapak. Bapak angkat anak toh. Oke, Bapak bilang mengaku ini sekarang Bapak anak. Beta kan sudah pernah tahu Bapak pu istri melahirkan di mana. Bapak sudah datang mengaku. Mungkin karena ketemu saudara. Saudara. Oke, Mas.
son masalah. 5 tahun son masalah, 10 tahun son masalah, 20 tahun bisa bermasalah, Bapak. Waktu Bapak angka anak, waktu itu Bapak belum ada anak yang resmi, yang benar. Ternyata setelah itu Bapak punya anak yang benar, Bapak dan istri punya. 20 tahun akan datang, ini anak yang Bapak angkat pertama dengan anak yang Bapak punya ini, bisa terjadi perselisihan pembunuhan di sana, Bapak. Siapa kalau dia komplain bahwa ini bukan bepung saudara, nah, kita harus punya bukti otentik. Dulu Bapak yang datang bahwa ini ada data, bahwa itu Bapak anak. Harus sah. Jadi kalau data keuangan itu katanya 20 tahun, 25 tahun, kami data itu dari dia lahir sampai dia mati. Bahkan lebih dari dia mati, Bapak. Karena setelah mati masih ada harta gono gini, itu data masih. Masih tetap masih sama dan harus dijawabkan. Cuman kebanyakan kan son bermasalah. Satu dua bermasalah. Nah, orang kan menganggap, sudahlah, bantu ini ke beta son ada anak nih. Kan kadang-kadang ketemu diam-diam. Ini bepo anak. Jadi yang penting dari kecil dia belum mengerti, kita harus angkat anak. Tapi ingat, di orang tua yang sebenarnya bisa komplain di 50 tahun akan datang. Ini sensitif sekali. Membukanya boleh, Bapak dong boleh. Secara organisasi bisa melihat data itu, tapi kita harus bikin kesepakatan dulu. Bikin perjanjian, Bapak mau melihat data itu, silakan kita tanda tangani. Bapak tanda tangan. Kalau kemudian hari data itu bocor, waktu Bapak buka data itu, maka Bapak yang nanti bertanggung jawab. Jangan Bapak pakai dari beta, baru Bapak buka, wah beta yang bertanggung jawab dong. Kan begitu. Kan bisa saja tanpa sadar Bapak pergi buka, toh ini ada angka anak. Nah bahaya ketong Bapak. Maka misalnya kasus di Dikbud, baru minggu kemarin ketong tanda tangan PKS-nya. Karena dong masalah apa namanya, pendaftaran sekolah. Nah, benar. Harus memastikan NIK-nya, kan sonasi. Benar dia ada di wilayah sini dan lain sebagainya. Nah, kita hanya bisa membuat agregat data. Kalau Bapak mau melihat data lebih detail, kita bikin perjanjian. Ya, misalnya perekaman EKTP per kabupaten kota sampai berapa persen. Dari jumlah misalnya Kota Kupang 100.000, yang surekam EKTP baru 98.000. Masih 2.000-nya belum rekam. Per hari ini masih banyak loh orang belum rekam KTP elektronik. Oh, masih ada ketempat itu belum rekam. Waktu itu sebelum dia di Dukcapil, waktu belum mau melamar di Dukcapil, dia pikir semua orang sudah. Belum, Bapak. Masih ada orang yang belum rekam. Terus yang belum rekam ini, nanti dia bermasalah pada saat sakit, baru dia bilang, beta son dapat bantuan. Pemerintah son perhatikan. Nah sebelum sakit, kenapa Bapak son datang di Dukcapil, kok foto rekam, kok supaya yang selama ini di kabupaten belum rekam bisa kita identifikasi. son boleh Bapak, kabupaten. Tapi provinsi mengingatkan untuk ini beta punya data perekamannya. Ya, nanti di pertemuan ini kita akan bikin perjanjian kinerja dengan 22 kabupaten kota. Oke, Bapak Pung, ini masih ada sekian orang yang belum. Tentu kita son bisa kasih tinggal bilang, oh dia son datang nah. Jadi kita belum bisa rekam son deh. Kita harus bikin perjanjian, oke Bapak masih ada 100, misalnya ini Kupang, masih ada 29.000 orang yang belum. Kabupaten Kupang. Maka kita bikin ini kesepakatan. Bapak tahun depan atau sampai ini akhir tahun, Bapak harus berapa menyelesaikan. Kalau total data, ini data sampai dengan, jadi ketong data itu kan dia dibuka per 6 bulan. Nah, ini data sampai dengan Desember. Oh, sorry, ini data per 20 Mei 2025. Itu ketong perekaman EKTP, KTPL istilahnya, sorry, itu 97,61%. Benar, 61%. Dari total wajib KTP itu 4.020.000 orang lebih. Itu berarti ada 96.000 orang lebih yang belum merekam, belum ada KTPL. Jadi kalau Bapak non temukan ada bermasalah, ya itu.
Dong punya KTP, tapi KTP yang masih lama, NIK yang lama itu. KTP manual. Nah, Sonde Bapak, jadi gini, Ketong siap itu, sistem informasi administrasi kependudukan itu, 3 tahun terakhir ini yang sudah terintegrasi. Jadi data kabupaten semua sampai nasional. Dulu SIAK itu masih SIAK, orang bilang SIAK wilayah. Jadi per kabupaten masing-masing. Nah, kan per kabupaten masing-masing dia kasih KTP yang itu juga, tapi itu data kan belum sinkron sampai ke pusat. Lalu kan sekarang juga ada sinkronisasi dengan ini perlu lagi. Ya, dia akan langsung nick-nya itu. Ya. Benar. Beberapa angka kan Benar. Kalau contoh yang masyarakat miskin begini, kan petani misalnya, untuk dapatkan pupuk subsidi, dia harus mendaftar toh. Nah, mendaftar itu kan NIK. Beta temukan, ini baru 1 bulan mau beta temukan. Kutong pura ayat, itu ada yang depung NIK-nya itu masih NIK yang lama. Setelah itu di KTP ya, NIK yang lama. Setelah itu di kartu keluarganya NIK yang baru. Maka dia tanya beta, Pak, kau bilang kutong Nixon boleh berubah. Kenapa bepung KTP NIK-nya ini berbeda dengan yang di kartu keluarga? Berarti NIK berubah dong. Nah, beta cari tahu. Oh, ternyata begini. NIK yang di KTP ini adalah KTP yang lama dulu. Memang suka KTP yang ketempung sekarang itu, tapi itu KTP yang lama, yang masih sistem lama. Sedangkan di KKH ini, karena dia update KKH-nya waktu dia anak berubah status, maka NIK di situ NIK yang NIK KTPM. Terus solusinya ke mana Bapak? Beta nanti ini sekarang Kementerian Pertanian sudah tolak beta, Dinas Pertanian tolak, besok bisa dapat pupuk subsidi karena NIK berbeda. Caranya adalah, walaupun itu KTP itu berlaku seumur hidup, tapi Anda pun KTP harus diupdate terakhir. Waktu yang lalu itu adalah KTP yang zaman masih siak wilayah itu. Nah, orang kan pikir, oh, berlaku seumur hidup, sampai perlu lagi cetak ulang. siap wilayah. Benar. Siap itu. Iya, sistem informasi administrasi kependudukan. Kotong kan dulu itu masih ada dia per provinsi, kabupaten, kota, belum yang sekarang terintegrasi nasional. Sekarang kan siap itu begitu input Bapak, langsung dengan sistem yang dari pusat. Ya, terkonek langsung. Konek langsung. Jadi sekarang kan mau tahu. Mungkin nanti kotong harus punya alat. Jadi kotong perlu tanya bilang dia nama siapa atau langsung aja kasih dia wajah situ langsung muncul. Biometrik toh kan kotong suruh rekam biometrik wajah orang atau bila perlu kasih dia pun. Nah, jadi begitu dia taruh begini langsung muncul situ. Jadi dia bisa tipu. Nah, terakhir harapan Pak Kadis terkait dengan bagi warga masyarakat Beta mengistilahkan begini Bapak. Kalau kotong lagi mau ada lomba berenang, kotong sadar kotong belum bisa berenang. Maka kalau lomba berenangnya bulan Agustus, bulan Mei kotong belajar berenang. Jangan sebulan Agustus baru kotong pergi di sana. Jadi begini maknanya. Kalau memang kotong tahu pendaftaran sekolah anak itu nanti di bulan Juni, kotong anak ini belum ada akta atau belum ada ini atau ada masalah di sini. Ya 1-2 bulan sebelumnya urus toh. Jangan lagi 2 hari semua tutup itu pendaftaran. Baru kotong datang di Dukcapil, baru kotong bakal ramai di situ. Karena sebentar 1 hari mau tutup. Kotong lebih cepat, lebih baik. Kenapa kotong selalu mau itu air sudah di batang leher, mungkin sedikit lagi kotong tenggelam baru kotong. Kenapa kotong selalu mau yang begitu? Ya ini Indonesia sekali lagi. Indonesia ini kalau persoalan data kan kotong sudah terlalu. Ya, bagi beta rakyat masih. Tapi dari sisi pemerintahnya juga, kan kotong punya data ini, masih banyak yang belum nih. Maka kotong turun, lebih sering turun untuk. Memang sih turun, ini kan sekali lagi, ini kan data komputer harus bagus, jaringan internet harus bagus, karena kalau rekam di masyarakat langsung ini kan, di komputer tuh komputer spesifikasi khusus apa? Bukan komputer yang kotong pakai biasa-biasa.
seperti begitu. Terima kasih banyak.